Halo rekan-rekan traders ya. Berita tentang data inflasi atau deflasi di bulan September sudah keluar ya. Jadi di bulan September lagi-lagi mengalami deflasi ya. Jadi bisa dibilang berdasarkan data yang saya lihat di Trading Economics, ya ini kan kita melihat data makro dari setiap negara ya. Kita sudah mengalami deflasi selama 5 bulan berturut-turut ya, sejak bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, dan September. 5 bulan berturut-turut. Kalau kita lihat 10 tahun ke belakang, ini tidak pernah terjadi. Kita pernah mengalami inflasi 3 bulan berturut-turut pada saat pandemi COVID ya, di tahun 2020. Itu mengalami deflasi. Wajar ya. Kalau ini saya bikin maksimal, sampai ke belakang pun kita tidak pernah mengalami deflasi 5 bulan berturut-turut. Tentu saja data ini kita bisa lihat dari dua sudut pandang yang berbeda. Sudut pandang yang positif adalah, oh bagus dong, berarti kan harga-harga barang itu terjaga dengan baik. Ya, tidak terjadi kenaikan, tidak terjadi fluktuasi harga yang luar biasa, ibaratnya cabai nggak naik gitu kan. Itu kalau dilihat dari satu sudut pandang. Kalau dilihat dari sudut pandang yang lain juga bisa berarti ada penurunan daya beli. Dan karena terjadi 5 bulan berturut-turut, maka ini bisa dibilang bukan penurunan daya beli sesaat. Misalnya nih, oh karena anak-anak mau masuk sekolah, nah, gitu kan. Anak-anak biasanya kalau habis masuk, pada saat mau masuk sekolah itu orang tua butuh uang. Wah, entah sebelumnya liburan atau biaya masuk sekolah, kan ada alasan seperti itu. Tapi ini sudah lewat, ya, dan deflasinya masih terjadi. Dan ini 5 bulan berturut-turut. Jadi bisa dibilang terjadi penurunan daya belikah di sini. Ya, itu juga masih question mark. Tentunya kita akan melihat perbandingannya kepada jumlah uang yang beredar. Ya, jumlah uang yang beredar ini datanya baru sampai Agustus, jadi belum muncul data bulan September. Ya, saya cek ke belakang itu kita tidak pernah terjadi yang namanya penyusutan 3 bulan berturut-turut, jarang ya, jarang sekali. Kebanyakan 2 bulan menyusut habis itu naik. Ya, jadi ini uang beredar termasuk bukan uang fisik saja, jadi ibaratnya QRIS, virtual account, transfer apa segala macam itu masuk di sini. Jadi ini menghitung perputaran uang ya dalam bulan tersebut. Nah, kita sudah mengalami penurunan. Jadi perputaran uang ini menurun selama 2 bulan berturut-turut. Ya, data September belum keluar. Saya berharap September tidak juga turun. Saya berharap itu naik. Kenapa? Karena kalau jumlah uang beredar naik pada saat harga-harga terjadi deflasi, itu bagus. Artinya supply chain kita terjaga dengan baik, harga barang tidak naik karena jalur logistik kita sudah bagus, sehingga tidak membuat gejolak harga barang, tidak membuat gejolak pada harga jual barang, ya. Masyarakat pun lebih antusias untuk belanja, ya, karena perputaran uangnya bertambah di saat harga-harga terkendali atau bahkan turun. Itu sangat bagus. Tapi kalau yang terjadi adalah perputaran uang juga terus menurun seiring dengan deflasi 5 bulan berturut-turut, maka itu bisa dibilang daya beli masyarakat itu sedang tertekan. Tertekan oleh apa? Saya tidak tahu ya. Bisa saja juga karena banyaknya PHK yang terjadi belakangan ini, atau wait and see terhadap kebijakan-kebijakan baru yang akan dilakukan oleh presiden baru, yaitu Pak Prabowo, ya. Bisa saja, ya. Semoga wait and see, ya kan? Tapi kalau bukan karena wait and see, melainkan karena daya beli itu benar-benar tertekan, ini masalah. Ya, betul-betul masalah. Kenapa saya bilang masalah? Karena sudah muncul desas-desus bahwa Pak Jokowi, pemerintahan baru ini, di pemerintahan Pak Prabowo, ada kemungkinan
membuat subsidi energi ya, jadi subsidi bahan bakar, subsidi gas LPG, kemudian subsidi listrik, tiga ini itu kemungkinan akan di-switch menjadi BLT. Jadi bukan lagi harganya yang disubsidi, melainkan langsung berupa uang tunai kepada masyarakat miskin. Kalau itu sampai dilakukan, walaupun bertahap, ya pelan-pelan gitu. Ambil contoh misalnya kuota subsidi per liter untuk Pertalite itu kan 2.400. Nah, misalnya dikurangin nih, jadi cuma 1.400, maka harga Pertalite akan naik menjadi 11.000, misalnya gitu kan. Nah, ini jelas akan memukul daya beli masyarakat juga. Ya kan? Terutama kelas menengah yang saat ini sudah tertekan oleh banyaknya biaya-biaya tambahan. Ya, tapera lah, terus pensiun pencairannya diundur lagi lah. Aduh, sudahlah. Belum lagi nanti kewajiban untuk asuransi kendaraan bermotor lah. Ya, jadi sudah terhimpit oleh banyaknya tambahan-tambahan biaya hidup. Tapi subsidinya malah dikurangi, ya kan? Kalau mau dibilang sih sebenarnya subsidinya tidak tepat sasaran karena Pertalite itu juga banyak dinikmati oleh orang-orang yang sebenarnya mampu, ya kan? Ibaratnya dia mampu beli misalnya mobil dengan cc 2000, ngisinya Pertalite, itu juga banyak, ya kan? Terus ibaratnya restoran-restoran nih yang nyewa di ruko, dia mampu nyewa ruko, tapi dia masaknya pakai tabung LPG 3 kilo. Nah, itu kan bisa dibilang mengambil hak daripada haknya warga yang membutuhkan, yaitu warga miskin. Yang jelas-jelas disubsidi untuk tujuan itu. Tapi jatah mereka dipakai. Ya. Nah, kalau misalnya nantinya mereka tidak bisa tabung gas LPG 3 kilo ditiadakan, maka otomatis ya harga-harga jual makanan ini di rumah makan yang tadinya pakai tabung gas LPG 3 kilo, ya harganya akan naik. Kembali lagi memukul ke harga, ya di mana harga akan naik, daya beli masyarakat pun akan terganggu, ya terutama kelas menengah. Nah, jadi sebenarnya deflasi ini sih saya nggak terlalu senang-senang banget, apalagi kita deflasi nih, tapi rupiah kita ini gak mampu di bawah 15.000. Ini lucu kalau saya bilang. Kita deflasi 5 bulan berturut-turut, rupiah kita tidak mampu di bawah 15.000. Apalagi pada saat ini, BI rate kita kan ada di angka, sebentar ya, BI rate. Nah, BI rate itu kan ada di angka nih. Di angka 6%. Sedangkan inflasi kita kan sekarang turun nih. Inflasi kita selama tahun 2024 ini hanya di angka, nah ini ya, inflasi tahunan di angka 1,8, ya, di bawah 2%. Jadi bisa dibilang kalau kita deposito, kita terima bunga 6%, ya, kita hanya dipotong 2% oleh inflasi, kita masih untung 4%. Ini harusnya capital inflow tuh harus banyak banget sehingga membuat kita di bawah 14.000 lagi nih US dollar. Di bawah 15.000, sorry. Tapi kita masih di angka 15.200. Jadi menurut saya ini temporary banget. Jadi sebuah apa ya, bisa dibilang ini kalau BI rate turun nanti, ibaratnya turun lagi, turun dan turun lagi, justru rupiahnya bukannya ke bawah 15.000, melainkan rupiahnya akan naik 15.400, 15.500 karena deflasi aja orang nggak terlalu interest. Kenapa saya bilang nggak terlalu interest? Lah ya buktinya itu.
masih di atas 15.000, itu merupakan angka yang tinggi loh. Kita tuh biasa di bawah 15.000 tuh biasa, dan bertahun-tahun kita bisa aja di bawah 15.000. Anda lihat di sini. Ya. Bisa kita tuh di bawah 15.000 tuh kita bisa, ya. Justru di atas 15.000 itu bukan suatu hal yang wajar, ya kan? Tapi di saat deflasi 5 bulan berturut-turut dan BI rate versus inflasi kita jaraknya itu jauh, 6% versus 1,8, harusnya ini bisa membuat rupiah kita kembali di bawah 15.000, tapi nggak bisa. Nah, ini bahaya. Ya, jadi kita perlu wait and see kebijakan apa yang akan diambil oleh tim ekonomi Pak Prabowo ya. Yang jelas ke depan ini Indonesia butuh uang dalam jumlah yang sangat besar, apalagi kalau kita mau bikin makan gratis di saat bersamaan IKN tetap lanjut. Kemudian ada desas-desus rumor bahwa sebenarnya Pak Prabowo itu mau membangun lebih pingin membangun giant seawall di Jakarta daripada melanjutkan IKN. Giant seawall itu juga memerlukan biaya yang sangat besar, ya, ratusan triliun juga. Ya, dia mau bikin giant seawall seperti di Belanda gitu ya, bisa naik turun. Jadi kalau air pasang, dindingnya akan naik, jebret gitu kan. Apalagi kalau hujan di Jakartanya, maka pompa akan nyala untuk membuang air ke laut, sedangkan air laut tidak bisa kembali ke daratan. Wah, itu giant seawall seperti di Belanda. Nah, itu ratusan triliun. Ya, saya ingat saya itu di atas 250 triliun itu duit, Pak. Jadi pilihannya adalah mengurangi subsidi. Karena subsidinya tidak tepat sasaran, itu udah pasti, jelas itu merupakan suatu apa ya? Ibaratnya kalau Pak Prabowo dikasih pilihan, Pak, supaya kita bisa dapat uang dengan alasannya masuk akal adalah mengurangi subsidi, Pak. Karena selama ini alasannya adalah subsidinya tidak tepat sasaran, Pak. Ya kan, tabung gas LPG 3 kilo, warga miskin susah mau dapat tuh barang. Jadi buat apa kita mensubsidi harga, mensubsidi produk, tapi yang membutuhkan malah nggak dapat, Pak. Ya kan? Jadi buat apa kita mensubsidi harga dan produknya? Lebih baik harga dan produk tidak kita subsidi, melainkan uang subsidinya langsung kita berikan kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Jadi ibaratnya kayak bansos gitu kan. Itu udah beres. Daripada Bapak mensubsidi harga beras habis-habisan, tapi orang miskin nggak dapat beras murah yang disubsidi tersebut. Lebih baik langsung dibagikan dalam bentuk bansos. Nah, ini pun menjadi suatu pilihan yang menggiurkan bagi pemerintahan baru. Ibaratnya bisa dengan cepat dapat anggaran. Karena subsidi kalau dikurangin 100 triliun aja, gede, Pak. Ya, gede banget itu. Jadi ya semoga saja pilihan-pilihan kebijakan ekonomi ke depan itu tidak membuat orang-orang yang sudah memilih Pak Prabowo itu menyesal. Ya, karena ya ibaratnya nanti orang akan berpikir kalau seandainya subsidinya dikurangin, terus harga-harga barang naik, ya, orang akan bilang, wah gila bener dah, demi makan sehat gratis saya harus mengeluarkan uang justru lebih banyak daripada saya beli sendiri itu makan siang gratisnya. Jangan sampai muncul anggapan itu ya. Demi negara yang menyediakan makan sehat gratis, justru pengeluaran bulanan saya malah bertambah daripada sebelum adanya makan sehat gratis. Paham ya Anda ya? Ibaratnya sebelum ada makan sehat gratis, Pertalite 10.000, Pak. Ketika ada makan sehat gratis, Pertalite 11.500. Lah ya nombok lah, mending saya beli sendiri makan sehat gratisnya. Kan gitu. Ya. Ya, semoga kita diberikan kemudahan dan perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Semoga ekonomi kita baik-baik saja ke depannya. Terima kasih sudah menyaksikan, sampai jumpa di video berikutnya.